Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kita sama-sama menghadiri acara Malam Apresiasi untuk Ibu-Ibu Kota, sebuah program yang mereview, memunculkan ibu-ibu hebat yang ada di Jakarta. Saya akan mengundang Ibu Ferry Farhati untuk menceritakan sedikit tentang acara malam ini dan program Ibu-Ibu Kota. Silakan, Bu. Teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk malam ini. Malam ini kita merayakan tahun keempat Ibu-Ibu Kota Awards. Ada 62 sosok penggerak di Jakarta yang menopang kehidupan di Jakarta, yang membuat Jakarta menjadi jauh lebih nyaman, lebih humanis, lebih penuh harapan. Cerita Jakarta menjadi lebih nyaman, lebih hangat dibandingkan gambaran tentang Jakarta yang keras dan individualistik. Tapi ternyata di Jakarta banyak sekali orang-orang baik. Alhamdulillah mereka semua dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali untuk mengangkat cerita-ceritanya. Dan ketika mereka dipertemukan, bagaimana mereka begitu semangat membuat kolaborasi, melakukan aksi baik yang jauh lebih besar, dengan ada yang bersihin sungai bersama-sama, ada yang membantu kaum difabel untuk bisa berkarya, dan lain-lain. Jadi sosok-sosok hebat ini dipertemukan kembali, dan alhamdulillah gerakannya semakin luas. Terima kasih juga kepada media yang sudah memberitakan mereka. Cerita mereka sangat menarik. Kalau media mau menggaungkan cerita-cerita mereka, silahkan di YouTube bisa diambil. Mau diambil videonya silahkan, disebarluaskan, makin luas ceritanya semakin baik. Mudah-mudahan dari cerita-cerita mereka banyak yang tersentuh hatinya untuk mau melakukan sesuatu, ambil tanggung jawab terhadap masalah yang ada di sekitar tanpa pamrih, dan insya Allah yang merasakan seluruh kota. Mudah-mudahan aktivitas baik, aksi hidup baik ini bisa terus bergaung, dibantu tentunya oleh teman-teman media semua. Gaungkan cerita mereka, cerita-cerita positif, cerita-cerita yang menghangatkan hati, yang bisa menularkan virus-virus kebaikan di Jakarta. Terima kasih. Ada pertanyaan? Yuk, silakan. Fenomena itu tentang fenomena mental illness tentang mental illness itu kan masih menjadi stigma di masyarakat yang belum terselesaikan gitu ya. Dan itu kayak apa ya, ada stigma baru gitu loh di masyarakat. Nah, di Jakarta sendiri itu penanganannya sampai mana? Nah, ibu-ibu kota ini menyentuh ke sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait fenomena KDRT sekarang lagi marak terjadi di kalangan keluarga milenial muda gitu. Nah, ini bagaimana? Ya, baik, saya langsung jawab aja ya. Ya, terkait dengan kesehatan mental, saya rasa dari Dinas PPAPP juga sudah ada program-program yang indah, atau dari Dinas Kesehatan sudah ada program-program dari Pemprov yang baik, yang bisa kita jadikan tempat untuk menyelesaikan permasalahan mental ini. Tapi yang ingin saya highlight adalah bahwa program-program ini bagus, dan bila kita sebagai warga mau ikut ambil tanggung jawab, insya Allah dengan ikut terlibat sekecil apapun, mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan. Nah, terkait isu kesehatan mental, ada sosok ibu-ibu kota yang juga peduli tentang hal ini. Tentang KDRT juga ada. Itu Ibu Wulan. Wulan membuat program untuk kampungnya, menjadi penggerak dalam pencegahan KDRT di kampungnya, pencegahan permasalahan kesehatan mental di kampungnya. Ini juga dibantu ada Ibu Sinta juga, dia menjadi platform untuk permasalahan yang ada di sekitarnya. Siapa saja yang perlu bantuan, dia yang menghubungkan. Kebetulan dia dosen. Jadi banyak sekali inisiatif dari ibu-ibu terkait dengan KDRT, terkait dengan kesehatan mental, berbagai isu, berbagai bidang. Jadi sebetulnya kalau kita mau mencari
itu banyak sekali sosok-sosok yang mau ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan saya harap teman-teman media juga bisa membantu menyebarkan cerita mereka. Terkait KDRT, saya kadang berpandangan bahwa bila ibu-ibu ini aktif bergerak di lingkungan, dia punya network, dia punya jaringan yang insya Allah less likely to happen dalam di keluarga mereka kekerasan, karena mereka punya kepercayaan diri, mereka punya jaringan, mereka punya network yang akan terus menjaganya. Mudah-mudahan semakin banyak perempuan-perempuan yang mau ikut terlibat di masyarakat, apakah melalui PKK dan menggantikan Pak Anies nantinya. Dan saya rasa Ibu-Ibu Kota Awards ini dalam proses menjalankannya itu panitianya ada Bu Sekda, ada Ibu Aspem, jadi ibu-ibu yang memang ada di Pemprov. Jadi insya Allah melalui mereka nanti bisa didorong supaya aktivitas ini tetap berjalan. Selain itu juga relawan, banyak sekali relawan. Ini fotonya di belakang teman-teman Aksi Hidup Baik kita yang ikut terlibat. Mereka tidak terikat dengan posisi saya ada di Jakarta atau tidak. Jadi mudah-mudahan aktivitas Aksi Hidup Baik Ibu-Ibu Kota Awards ini bisa terus dijalankan. Terima kasih. Bu Ferry izin, berarti awal mula terbentuknya Ibu-Ibu Kota ini berarti dari keresahan-keresahan di Jakarta atau bagaimana, Bu? Jadi ketika saya mendapat tugas sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda dan YKI-DKI juga Bunda PAUD, saya sering diajak berkeliling ke sudut-sudut kota Jakarta dan saya bertemu dengan sosok-sosok yang sudah melakukan aksi hidup baik. Dan saya melihat mereka itu dampaknya luar biasa, tapi nggak ada di berita, di Google namanya nggak ada. Nah, saya merasa kalau cerita ini diangkat ke permukaan, kemudian orang tahu ada orang berbuat baik, mudah-mudahan virusnya menular. Dan kita juga mendengar di Jakarta itu jadi ceritanya cerita-cerita positif. Dan alhamdulillah proses Ibu-Ibu Kota Awards ini berkembang terus dari tahun ke tahun, melibatkan semakin banyak orang dari mulai public figure, relawan, profesional, kemudian komunitas-komunitas, media yang membantu cerita ini menjadi lebih luas lagi. Dan ketika mereka terlibat, yang tadi disampaikan, ibu-ibu ini seperti magnet untuk orang-orang untuk ikut terlibat, ikut menggaungkan ceritanya. Saya mau ucapan terima kasih ke semua kolaborator, Mas Dodi Isnaini, kemudian semua yang ada yang menciptakan lagu dari Pak Cecep, Pak Ecep, terus ini semua sumbangan-sumbangan, ada Upi Guava, ada artis-artis yang dengan senang hati berkontribusi untuk acara ini dan membuat acaranya menjadi jauh lebih menarik. Terima kasih. Nah, itu nanti Bapak Si panjang 16 aja belum ya. Jadi gini, saya terusin sedikit. Ini saya bukan menambah penjelasan terkait Ibu Kota Awards. Saya ingin ceritakan ini soal pendekatan.